Halo, berjumpa kembali bersama Haris Family Channel. Kita sekarang berada di Batu Malang, dan akan melakukan perjalanan menuju ke Wulingi lewat Pujon dan Krisik. Ada apa aja di sepanjang perjalanan? Simak terus video berikut hingga selesai. Kota Batu, yang terletak di Jawa Timur, Indonesia, merupakan destinasi wisata yang menarik dengan berbagai tempat menarik untuk dikunjungi. Salah satu atraksi yang menonjol di Kota Batu adalah Jatim Park 1, 2, dan 3. Jatim Park 1 menawarkan berbagai wahana seru dan edukatif. Sedangkan Jatim Park 2 memiliki museum satwa yang menarik dan berbagai jenis hewan yang eksotis. Sementara Jatim Park 3 merupakan tempat wisata yang menggabungkan wahana permainan dan berbagai atraksi menarik lainnya. Selain itu, Kota Batu juga terkenal dengan keindahan alamnya. Coban Rondo adalah salah satu air terjun yang sangat populer di kota ini, menawarkan pemandangan yang memesona dan udara segar pegunungan. Selain itu, Kota Batu juga dikelilingi oleh pegunungan dan kebun apel yang indah, memberikan pengalaman liburan yang menyegarkan bagi pengunjung. Kota Batu juga terkenal dengan kekayaan kuliner tradisionalnya. Wisatawan dapat menikmati berbagai makanan khas Jawa Timur, seperti rawon, soto, dan makanan khas daerah lainnya. Selain itu, Kota Batu juga memiliki berbagai tempat makan modern yang menyajikan makanan internasional dan lokal dengan cita rasa yang lezat. Tak hanya itu, Kota Batu juga memiliki berbagai tempat belanja yang menarik, seperti pasar tradisional dan pusat perbelanjaan modern. Pengunjung dapat membeli berbagai oleh-oleh khas kota ini, seperti kerajinan tangan, pakaian, dan souvenir lainnya sebagai kenang-kenangan. Dengan kombinasi antara atraksi wisata, keindahan alam, kuliner lezat, dan berbagai tempat belanja, Kota Batu menawarkan pengalaman liburan yang lengkap dan tak terlupakan bagi setiap pengunjung. Di Kota Batu, terdapat berbagai pilihan akomodasi yang nyaman dan menyediakan fasilitas yang beragam untuk para wisatawan. Berikut adalah beberapa hotel yang populer di Kota Batu. 1. Royal Orchids Garden Hotel. Hotel ini menawarkan pengalaman menginap yang mewah dan nyaman di tengah-tengah kebun bunga yang indah. Fasilitas hotel mencakup kolam renang, restoran yang menyajikan berbagai menu, spa, dan taman yang menawan. 2. Singhasari Resort. Resort ini menawarkan kemewahan dan kenyamanan dengan pemandangan pegunungan yang indah. Fasilitas yang tersedia di Singhasari Resort meliputi kolam renang, pusat kebugaran, spa, dan berbagai kegiatan rekreasi. 3. Hotel Victoria. Hotel ini menawarkan penginapan yang bersahabat dengan kantong dan lokasi yang strategis di pusat Kota Batu. Fasilitas hotel termasuk kamar yang nyaman, restoran, dan akses mudah ke berbagai atraksi wisata di sekitar Kota Batu. 4. Kartika Wijaya Hotel. Hotel ini menawarkan akomodasi yang nyaman dengan pemandangan pegunungan yang menakjubkan. Fasilitas yang disediakan oleh Kartika Wijaya Hotel meliputi kolam renang, taman yang indah, restoran, dan layanan kamar yang ramah. 5. Pohon Inn Hotel. Hotel yang unik dan berkonsep taman ini menawarkan pengalaman menginap yang berbeda. Pengunjung dapat menikmati suasana yang hijau dan segar di hotel ini serta berbagai fasilitas seperti kolam renang, area bermain anak, dan restoran. Dengan berbagai pilihan hotel yang berkualitas di Kota Batu, para wisatawan dapat memilih akomodasi yang sesuai dengan preferensi dan anggaran mereka untuk menikmati liburan yang menyenangkan di kota ini. Di sebelah kiri ada Jambu Luwuk Batu Village, salah satu akomodasi mewah di Kota Batu yang menawarkan pengalaman menginap yang eksklusif di tengah alam pegunungan yang memukau. Resort ini terletak di kawasan dataran tinggi Malang, sekitar 15 menit dari pusat Kota Batu.
dan menawarkan pemandangan gunung yang menakjubkan serta udara segar yang menyegarkan. Jambu-Luwuk Batu Village menawarkan berbagai jenis akomodasi mulai dari villa pribadi hingga kamar-kamar yang nyaman dengan fasilitas modern. Setiap unit akomodasi diresmikan dengan gaya arsitektur yang khas dan terinspirasi oleh keindahan alam sekitarnya. Para tamu dapat menikmati privasi dan kenyamanan layaknya berada di rumah sendiri sambil menikmati panorama alam yang memukau. Selain akomodasi yang mewah, Jambu-Luwuk Batu Village juga menyediakan berbagai fasilitas dan layanan untuk menjamin kenyamanan dan kesenangan para tamu. Fasilitas yang disediakan antara lain restoran yang menyajikan berbagai hidangan lezat, kolam renang infinity yang menghadap ke pegunungan, spa untuk relaksasi dan menyegarkan tubuh, serta berbagai kegiatan rekreasi seperti hiking dan bersepeda. Para tamu juga dapat menjelajahi sekitar area resort yang dipenuhi dengan kebun bunga yang indah, kebun sayur organik, dan berbagai tanaman hias. Hal ini memberikan pengalaman yang unik dan menenangkan bagi para tamu yang ingin bersantai dan menikmati keindahan alam sekitar. Di sebelah kanan, ada Warung Wisata Batu, sebuah destinasi kuliner yang terkenal di daerah Batu Malang, Jawa Timur. Tempat ini menawarkan pengalaman kuliner yang unik, dengan konsep warung tradisional yang dipadukan dengan pemandangan alam yang indah. Di Warung Wisata Batu, pengunjung dapat menikmati berbagai macam hidangan khas daerah, seperti nasi goreng, bakso Malang, sate ayam, mie goreng, dan masih banyak lagi. Hidangan-hidangan ini disajikan dengan cita rasa khas yang menggugah selera dan disiapkan dengan bahan-bahan segar dan berkualitas. Selain hidangan khas, Warung Wisata Batu juga menawarkan suasana yang nyaman dan homey. Pengunjung dapat menikmati makanan mereka sambil menikmati pemandangan alam yang hijau dan sejuk. Tempat ini juga sering dijadikan destinasi akhir pelesir keluarga di akhir pekan atau tempat berkumpul bersama teman-teman. Dengan konsep yang unik dan hidangan lezat, Warung Wisata Batu menjadi salah satu destinasi kuliner yang wajib dikunjungi bagi para wisatawan yang berkunjung ke Batu Malang. Tempat ini tidak hanya menyuguhkan makanan yang lezat, tetapi juga pengalaman yang tak terlupakan dalam menikmati wisata kuliner di tengah alam yang indah. Di akhir pekan, khususnya di destinasi wisata seperti Batu Malang, kemacetan memang sering terjadi. Banyak orang yang memanfaatkan waktu luang mereka untuk berlibur dan mengunjungi tempat wisata di daerah tersebut, sehingga jalanan dapat menjadi padat dan macet. Untuk menghindari kemacetan di weekend saat berkunjung ke Batu, beberapa tips yang bisa Anda pertimbangkan adalah: 1. Usahakan untuk berangkat lebih awal, sehingga Anda bisa menghindari kepadatan lalu lintas yang terjadi saat waktu puncak. 2. Gunakan aplikasi navigasi seperti Google Maps atau Waze untuk memantau kondisi lalu lintas dan mencari rute alternatif yang lebih lancar. 3. Jika destinasi wisata utama terlalu ramai, pertimbangkan untuk mengunjungi tempat wisata alternatif di sekitar Batu yang mungkin lebih sepi namun tak kalah menarik. 4. Mintalah rekomendasi dari penduduk lokal atau petugas wisata setempat mengenai jalur alternatif dan waktu terbaik untuk berkunjung. Dengan perencanaan yang matang dan mempertimbangkan tips di atas, Anda bisa mengurangi kemungkinan terjebak macet saat berkunjung ke Batu Malang di akhir pekan.
Berkendara saat terjebak dalam kemacetan memang bisa menjadi situasi yang menegangkan. Namun, ada beberapa tips yang bisa membantu Anda untuk tetap berkendara dengan aman dalam situasi macet. 1. Pertama, dan yang terpenting, adalah tetap tenang dan sabar. Hindari amarah dan agresi saat berada di dalam kemacetan, karena hal ini bisa meningkatkan risiko kecelakaan. 2. Mantapkan fokus Anda pada kondisi jalan dan kendaraan di sekitar. Selalu perhatikan lalu lintas di depan Anda, dan tetap waspada terhadap perubahan kondisi di sekitar Anda. 3. Meskipun kecepatan kendaraan rendah, namun jarak antara kendaraan tetap harus dijaga dengan aman. Berikan jarak yang cukup dengan kendaraan di depan Anda untuk menghindari tabrakan jika terjadi penyebab pengereman mendadak. 4. Selalu siapkan bekalan air minum dan camilan ringan di dalam kendaraan, terutama saat terjebak dalam kemacetan yang berlangsung dalam waktu yang lama. 5. Jika memungkinkan, berangkatlah lebih awal atau cari rute alternatif yang bisa diambil untuk menghindari kemacetan. Dengan menerapkan tips-tips di atas, Anda dapat tetap berkendara dengan aman dan mengatasi situasi kemacetan dengan lebih tenang dan bijaksana. Ingatlah selalu bahwa keselamatan Anda dan pengguna jalan lainnya selalu menjadi prioritas utama.
Pujon adalah sebuah kecamatan yang terletak di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Daerah ini terkenal dengan keindahan alamnya yang menakjubkan. Pemandangan hijau dan udara segar membuat Pujon menjadi tempat yang ideal untuk melepas penat dan bersantai. Salah satu daya tarik utama Pujon adalah keberadaan air terjun yang menakjubkan, seperti air terjun Coban Talun dan Coban Canggu. Pengunjung dapat menikmati keindahan alam sambil merasakan kesegaran air terjun yang jatuh dari ketinggian. Selain air terjun, Pujon juga dikenal dengan kebun-kebun buahnya yang indah. Beberapa kebun buah di Pujon menawarkan pengalaman berkebun langsung, di mana pengunjung bisa memetik buah-buahan segar langsung dari pohonnya. Hal ini menjadi kegiatan yang menyenangkan, terutama bagi keluarga dan anak-anak. Selain keindahan alamnya, Pujon juga memiliki budaya dan tradisi yang kaya. Beberapa acara tradisional seperti upacara adat dan seni pertunjukan sering diadakan di Pujon, memberikan pengalaman berharga bagi wisatawan untuk merasakan kehangatan dan kekayaan budaya lokal. Masyarakat Pujon juga dikenal ramah dan hangat, siap menyambut pengunjung dengan senyuman dan keramahan. Wisatawan yang berkunjung ke Pujon sering merasa seperti di rumah sendiri karena sambutan yang diberikan oleh penduduk setempat. Untuk akomodasi, Pujon menawarkan berbagai pilihan penginapan mulai dari homestay hingga villa mewah. Pengunjung bisa memilih sesuai dengan selera dan budget mereka. Ada juga beberapa restoran dan warung makan yang menyajikan kuliner khas Jawa Timur yang lezat dan autentik. Bagi pecinta olahraga alam, Pujon juga menawarkan berbagai kegiatan outdoor seperti trekking, hiking, dan camping. Dengan udara yang sejuk dan pemandangan alam yang memesona, menjelajahi alam Pujon adalah pengalaman yang tak terlupakan. Selain itu, Pujon juga menjadi pusat produksi kerajinan tangan dari bambu. Kerajinan bambu dari Pujon terkenal dengan kualitasnya yang baik dan desain yang unik. Pengunjung bisa membeli berbagai souvenir dari bambu sebagai kenang-kenangan dari kunjungan mereka ke Pujon. Secara keseluruhan, Pujon Malang adalah destinasi wisata yang sempurna untuk menikmati keindahan alam Indonesia yang memukau. Dengan kombinasi antara alam yang menakjubkan, budaya yang kaya, dan keramahan penduduknya, Pujon menjadi tempat yang patut dikunjungi bagi siapapun yang mencari pengalaman wisata yang berbeda dan berkesan. Di sebelah kiri ada Flora Wisata Santera de la Ponte, adalah tempat wisata alam yang terletak di Pujon, Malang, Jawa Timur. Tempat ini dikenal karena keindahan taman bunga dan berbagai jenis tanaman yang tersedia di sana. Pengunjung dapat menikmati berbagai kebun bunga yang indah, sekaligus menikmati udara segar dan pemandangan alam yang sangat indah. Flora Wisata Santera de la Ponte menawarkan pengalaman yang menenangkan dan menyegarkan bagi para pengunjung yang ingin melepas penat dan menikmati keindahan alam. Dengan beragam tanaman dan bunga yang menarik, tempat ini cocok untuk melakukan berbagai aktivitas seperti berjalan-jalan santai, berfoto, atau sekedar bersantai menikmati keindahan taman. Selain kebun bunga, Flora Wisata Santera de la Ponte juga menawarkan berbagai fasilitas lain seperti area bermain anak, tempat istirahat, dan kios-kios makanan. Para pengunjung dapat menikmati waktu bersama keluarga atau teman-teman sambil menikmati keindahan alam dan suasana yang tenang. Tempat wisata ini juga sering digunakan untuk berbagai acara seperti prewedding, pesta ulang tahun, dan acara keluarga lainnya. Dengan suasana yang indah dan fasilitas yang lengkap, Flora Wisata Santera de la Ponte menjadi pilihan yang sempurna untuk menghabiskan waktu berkualitas dengan orang tersayang. Jadi, jika Anda mencari tempat yang menyegarkan dan indah untuk dikunjungi di Pujon Malang, Flora Wisata Santera de la Ponte bisa menjadi pilihan yang tepat untuk menikmati kecantikan alam dan berbagai tanaman yang menakjubkan.
Belok kiri, Anda bisa menuju ke Cafe Sawah atau Rice Paddy Cafe, merupakan tempat kafe yang terletak di daerah pedesaan di Pujon. Tempat ini dikenal dengan suasana yang menenangkan yang dikelilingi oleh sawah hijau. Pengunjung dapat menikmati berbagai hidangan lokal dan internasional, serta minuman sambil menikmati pemandangan sawah yang indah. Cafe Sawah biasanya menawarkan suasana yang tenang dan alami, memberikan pengunjung pengalaman bersantai yang unik di tengah-tengah alam. Cafe Sawah menjadi destinasi yang ideal untuk merasa rileks dan santai. Di Pujon, Malang, terdapat beberapa kuliner yang terkenal dan patut dicoba. Di antaranya, bebek sinjai Pujon. Bebek sinjai adalah salah satu makanan khas Malang yang terbuat dari bebek yang dipanggang dengan bumbu pedas yang khas. Bebek sinjai Pujon merupakan salah satu tempat terkenal di daerah tersebut yang menyajikan hidangan bebek sinjai yang lezat. Sate klopo ondomohen. Sate klopo ondomohen adalah sate khas Malang yang dagingnya dilumuri dengan kelapa yang disangrai, rasanya gurih dan nikmat, dan dapat ditemukan di berbagai warung makan di Pujon. Bakso Pak Kumis. Jika Anda menyukai bakso, Anda dapat mencoba bakso Pak Kumis yang terkenal di daerah Pujon, Malang. Bakso ini terkenal dengan ukuran baksonya yang besar dan rasanya yang lezat. Bapau Tompodon. Bapau Tompodon merupakan salah satu camilan yang terkenal di Pujon. Bapau ini berisi daging ayam yang lezat dan disajikan dengan tekstur lembut di dalam kulit bapau. Pisang goreng sempol. Pisang goreng sempol adalah camilan tradisional yang populer di daerah Pujon, Malang. Pisang yang dilapisi tepung dan digoreng hingga garing ini menjadi favorit banyak orang. Es durian. Durian adalah buah yang sangat terkenal di Indonesia. Dan di Pujon Anda dapat menemukan es durian yang segar dan lezat sebagai camilan penutup yang menyegarkan. Itulah beberapa kuliner terkenal di Pujon, Malang yang sebaiknya Anda coba jika berkunjung ke daerah ini. Belok ke kanan, Anda bisa menuju ke Telaga Madirejo, adalah sebuah objek wisata yang menawarkan keindahan alam yang memukau. Terletak di Desa Madirejo, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang, Telaga Madirejo Pujon menawarkan pemandangan yang indah dan suasana yang menenangkan bagi pengunjungnya. Telaga ini dikelilingi oleh pepohonan hijau dan hamparan sawah yang memberikan nuansa alam yang segar dan menenangkan. Pengunjung dapat menikmati keindahan telaga sambil menikmati udara segar dari pegunungan sekitar. Selain menikmati pemandangan alam yang memukau, pengunjung juga dapat melakukan berbagai aktivitas di Telaga Madirejo Pujon seperti berjalan-jalan di sekitar danau, piknik, atau sekedar bersantai menikmati keindahan alam. Telaga Madirejo Pujon juga sering digunakan sebagai lokasi untuk berbagai acara seperti rekreasi keluarga, gathering, atau acara-acara outdoor lainnya. Suasana yang tenang dan sejuk membuat Telaga Madirejo Pujon menjadi destinasi yang cocok untuk melepas penat dan menikmati liburan yang menyegarkan. Jika Anda berencana untuk mengunjungi Telaga Madirejo Pujon, pastikan untuk membawa perlengkapan yang diperlukan seperti kamera untuk mengabadikan momen indah di tempat ini. Selamat menikmati keindahan alam dan suasana tenang di Telaga Madirejo Pujon. Semoga pengalaman wisata Anda menjadi pengalaman yang tak terlupakan. Sekarang kita memasuki kawasan Pasar Wisata Dewi Sri, adalah pasar tradisional yang terletak di Desa Pujon, Kabupaten Malang, Jawa Timur.
Pasar ini dikenal sebagai pusat perbelanjaan yang menyediakan berbagai kebutuhan sehari-hari dan produk-produk lokal yang khas. Pasar wisata Dewi Sri Pujon menawarkan berbagai macam produk, mulai dari sayur-sayuran, buah-buahan, bumbu dapur, pakaian, kerajinan tangan, hingga peralatan rumah tangga. Pengunjung dapat menemukan berbagai jenis barang dengan harga yang cukup terjangkau. Pasar ini juga menjadi pusat kegiatan ekonomi masyarakat sekitar, di mana para pedagang lokal menjual hasil produksi mereka dan menghidupi keluarga mereka. Selain itu, suasana pasar tradisional ini juga memberikan pengalaman berbelanja yang autentik dan menyenangkan bagi pengunjung. Anda dapat berinteraksi dengan para pedagang, bernegosiasi harga, serta merasakan kehangatan dan kebersamaan di pasar tersebut. Jika Anda tertarik untuk menjelajahi pasar tradisional lokal di Jawa Timur, Pasar Wisata Dewi Sri yang ada di Pujon bisa menjadi salah satu pilihan yang menarik untuk dikunjungi. Jangan lupa mencicipi kuliner khas daerahnya dan menikmati keindahan budaya lokal yang ditawarkan. Berkendara di jalan berkelok-kelok di daerah perbukitan membutuhkan kewaspadaan ekstra dan keterampilan mengemudi yang baik. Perhatikan kecepatan, selalu sesuaikan kecepatan Anda dengan kondisi jalan dan kurangi kecepatan saat melewati tikungan-tikungan tajam. Jangan terlalu cepat, karena itu dapat mengurangi kendali saat memasuki tikungan. Gunakan gigi yang tepat saat mendaki atau menuruni bukit. Pastikan Anda menggunakan gigi yang tepat agar kendaraan tidak kehilangan kekuatan atau kontrol. Gunakan gigi lebih rendah saat mendaki dan gigi lebih tinggi saat menuruni bukit. Perhatikan keadaan jalan, perhatikan kondisi jalan, apakah ada lubang, batu, atau rintangan lain yang bisa mengganggu perjalanan Anda. Hindari rem mendadak yang bisa membuat kendaraan kehilangan traksi. Beri jarak aman. Pastikan Anda selalu memberi jarak aman dengan kendaraan di depan Anda, terutama saat melewati tikungan yang sulit. Ini akan memberi Anda waktu reaksi yang cukup saat situasi mendadak terjadi. Gunakan lampu dan klakson di jalan berkelok-kelok di daerah perbukitan. Seringkali pandangan terhalang oleh tikungan atau vegetasi di sekitar. Gunakan lampu kendaraan dan klakson saat memasuki tikungan untuk memberitahu pengendara lain tentang keberadaan Anda. Istirahat secara teratur. Jika perjalanan panjang, pastikan untuk beristirahat secara teratur untuk mengurangi kelelahan dan menjaga konsentrasi Anda selama berkendara di jalan berkelok-kelok. Penting untuk selalu mengutamakan keselamatan saat berkendara, terutama di kondisi jalan yang menantang seperti di daerah perbukitan. Dengan kewaspadaan ekstra, keterampilan mengemudi yang baik, dan perhatian terhadap lingkungan sekitar, Anda dapat menikmati perjalanan dengan aman dan nyaman. Di sebelah kiri jalan ada Taman Merak Outbound, adalah destinasi rekreasi dan aktivitas luar ruangan yang terletak di Desa Sumber Berantas, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Tempat ini merupakan tempat yang populer untuk kegiatan outbound, petualangan, dan team building di tengah alam pegunungan yang indah. Di Taman Merak Outbound Pujon, pengunjung dapat menikmati berbagai kegiatan menarik seperti flying fox, taman bermain anak, paintball, trekking, hiking, dan berbagai permainan tim yang dirancang untuk membangun kerjasama dan kekompakan dalam kelompok. Selain itu, tempat ini juga menawarkan fasilitas penginapan, restoran, dan area perkemahan untuk para pengunjung yang ingin menginap atau menghabiskan waktu lebih lama di sana. Dengan pemandangan alam yang hijau dan udara segar pegunungan, Taman Merak Outbound Pujon merupakan tempat yang cocok untuk liburan bersama keluarga, teman, atau rekan kerja. Aktivitas di alam terbuka juga dapat memberikan pengalaman yang berharga dalam memperkuat hubungan antar individu dan meningkatkan keterampilan dalam berkolaborasi. Sebelum mengunjungi Taman Merak Outbound Pujon, pastikan untuk melakukan reservasi terlebih dahulu dan mempersiapkan perlengkapan yang sesuai untuk kegiatan luar ruangan, seperti pakaian yang nyaman, sepatu outdoor, dan perlengkapan lain sesuai kebutuhan. Selalu patuhi petunjuk keselamatan yang diberikan oleh tim instruktur di tempat tersebut untuk memastikan keselamatan dan kenikmatan selama menjalani aktivitas di Taman Merak Outbound Pujon.
Di sebelah kanan jalan ada Hidden Camp Pondok Kubut. Adalah destinasi camping yang terletak di daerah Pujon. Tempat ini menawarkan pengalaman camping yang unik di tengah alam yang sejuk dan alami, jauh dari hiruk-pikuk perkotaan. Hidden Camp Pondok Kubut merupakan tempat yang cocok bagi para pencinta alam dan petualang yang ingin menjauh sejenak dari kehidupan urban dan menikmati keindahan alam yang masih alami. Pengunjung dapat menikmati suasana tenang dan damai di sekitar danau atau kolam yang terdapat di kawasan camping tersebut. Selain camping, pengunjung juga dapat menjelajahi sekitar daerah Pujon yang dipenuhi dengan hamparan sawah, hutan, dan udara segar pegunungan. Aktivitas lain yang bisa dilakukan di Hidden Camp Pondok Kubut antara lain trekking, hiking, fishing, dan berbagai kegiatan outdoor lainnya yang dapat mengisi waktu selama berada di tempat tersebut. Sebagai tempat camping yang tersembunyi, Hidden Camp Pondok Kubut menawarkan pengalaman mendekatkan diri dengan alam dan merasakan ketenangan yang jarang ditemui di perkotaan. Pengunjung disarankan untuk membawa perlengkapan camping sendiri dan mempersiapkan diri dengan baik sebelum berkunjung ke tempat ini. Keindahan alam Pujon memang sangat menakjubkan dan tak bisa diragukan lagi. Pujon menawarkan pemandangan alam yang memukau dan udara yang segar. Dari hamparan perkebunan, sawah, hutan pinus, hingga air terjun yang menakjubkan, Pujon memiliki beragam daya tarik alam yang memanjakan mata dan menyegarkan pikiran. Para pengunjung dapat menikmati keindahan panorama alam sambil menikmati udara pegunungan yang sejuk. Bagi para pecinta fotografi, Pujon juga menjadi surga tersendiri dengan pemandangan yang memukau di setiap sudutnya. Keindahan alam Pujon cocok untuk diabadikan dalam foto-foto yang memukau sebagai kenang-kenangan dari petualangan Anda di sana. Di sebelah kanan, ada ayam bakar gubernur. Anda patut untuk mencobanya jika lewat sini. Karena ayam bakar gubernur di sini merupakan yang terlezat di antaranya, hidangan ini selalu menjadi favorit di meja makan karena kelezatannya yang sulit untuk ditolak. Dengan rasa yang kaya dan tekstur daging ayam yang empuk, ayam bakar gubernur merupakan hidangan yang cocok dinikmati bersama keluarga dan teman-teman. Dengan cita rasa yang autentik dan menggugah selera, ayam bakar gubernur menjadi pilihan yang sempurna bagi pecinta kuliner Indonesia yang ingin menikmati hidangan tradisional yang kaya akan rempah-rempah dan kelezatan. Dari proses memasak hingga penyajian, ayam bakar gubernur mencerminkan kekayaan kuliner Indonesia yang tidak hanya lezat tetapi juga syarat dengan sejarah dan budaya. Jika Anda mencari pengalaman kuliner yang memuaskan dengan cita rasa yang khas, jangan lewatkan untuk mencicipi ayam bakar gubernur ketika berada di Pujon. Hidangan ini bukan hanya sekedar makanan, tetapi juga merupakan bagian dari warisan kuliner Indonesia yang patut dicoba dan dinikmati oleh semua orang. Selanjutnya di sebelah kiri ada Alasang Cafe. Cafe ini dikenal karena suasana yang tenang, lokasi yang strategis dengan pemandangan pegunungan yang indah, serta menu makanan dan minuman yang lezat. Alasang Cafe menawarkan pengalaman bersantap yang unik dengan konsep yang menyatu dengan alam sekitarnya. Pengunjung dapat menikmati berbagai hidangan khas, mulai dari kopi dan teh, makanan ringan, hingga hidangan utama yang dipadukan dengan sentuhan lokal dan internasional. Selain itu, Alasang Cafe juga merupakan tempat yang populer untuk bersantai sambil menikmati pemandangan alam sekitar, dengan dekorasi yang hangat dan alami. Cafe ini menciptakan suasana yang cocok untuk berkumpul bersama teman atau keluarga sambil menikmati secangkir kopi atau makanan ringan.
bagi pecinta fotografi atau mereka yang hanya ingin menikmati keindahan alam. Alasang Cafe menawarkan pemandangan pegunungan yang memukau dari lokasi kafe. Pengunjung dapat menikmati sunrise atau sunset yang spektakuler, serta udara segar dan sejuk yang membuat pengalaman bersantai semakin menyenangkan. Dengan kombinasi antara kelezatan kuliner, keindahan alam, dan suasana yang tenang, Alasang Cafe menjadi destinasi yang menarik untuk dikunjungi bagi siapapun yang ingin melepaskan penat dan menikmati waktu santai di tengah alam yang indah. Jika Anda ingin menikmati hidangan lezat sambil menikmati pemandangan alam yang memukau, Alasang Cafe bisa menjadi pilihan yang sempurna untuk menyegarkan pikiran dan menikmati momen istimewa. Selamat menikmati pengalaman unik di Alasang Cafe, di mana cita rasa dan keindahan alam bertemu dalam harmoni yang sempurna. Desa Mulyo Rejo yang terletak di Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang, merupakan salah satu desa yang memiliki keindahan alam yang mempesona dan kehidupan masyarakat yang penuh keberagaman. Terletak di dataran tinggi, desa ini dikelilingi oleh sawah-sawah hijau dan kebun-kebun buah yang indah. Mayoritas penduduk desa Mulyo Rejo bekerja sebagai petani, terutama dalam pengolahan pertanian sayuran, buah-buahan, dan padi. Tanah yang subur dan iklim yang cocok menjadikan desa ini memiliki potensi pertanian yang besar. Keindahan alam desa Mulyo Rejo juga menjadi daya tarik utama bagi wisatawan. Dari sini, Anda dapat menikmati panorama pegunungan yang memukau dan udara segar yang menyegarkan. Desa ini juga menawarkan trekking dan hiking untuk mengeksplorasi keindahan alamnya yang masih alami. Anda juga dapat mencicipi kuliner khas desa, seperti tahu tempe goreng dan aneka olahan buah segar, yang akan memanjakan lidah Anda. Lurus kita bisa ke arah Kasembon dan Kediri, sedangkan yang ke kiri menuju ke Wulingi. Karena tujuan kita ke Wulingi, maka kita ambil arah yang ke kiri. Arah ini juga bisa menuju ke arah Bendungan Selorejo.
Ngantang adalah salah satu kecamatan yang terletak di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Ngantang terkenal dengan suasana alamnya yang sejuk dan asri karena terletak di dataran tinggi. Ngantang terletak sekitar 30 km dari pusat kota Malang. Anda dapat mencapai Ngantang melalui jalur darat dengan menggunakan mobil pribadi atau transportasi umum seperti angkutan kota. Meskipun jaraknya tidak terlalu jauh dari kota Malang, perjalanan menuju Ngantang akan memberikan pemandangan alam yang indah. Ngantang juga memiliki potensi pariwisata yang menarik, terutama untuk wisata alam. Di sini, Anda dapat menemukan berbagai destinasi wisata seperti air terjun, hutan pinus, dan kebun teh yang mempesona. Beberapa objek wisata populer di Ngantang antara lain adalah Taman Wisata Air Panas Cangar, Air Terjun Sumber Pitu, Bendungan Selorejo, dan Kebun Teh Wonosari. Ngantang juga dikenal dengan kuliner khasnya yang lezat. Beberapa makanan khas yang patut dicoba di Ngantang antara lain adalah soto Ngantang, sego tempong, dan jajan pasar tradisional. Anda juga bisa menikmati segarnya jus buah segar yang dijual di sepanjang jalan desa. Ngantang juga dikenal sebagai daerah pertanian yang subur. Masyarakat di sini banyak yang bermata pencaharian sebagai petani atau peternak. Selain itu, kebun teh dan kebun sayur juga menjadi pemandangan yang lazim di Ngantang, menambah keindahan panorama alam di wilayah ini. Dengan keunikan alamnya, kehidupan masyarakat yang masih sangat terjaga tradisinya, dan potensi pariwisata yang menarik, Ngantang merupakan destinasi yang layak untuk dikunjungi bagi wisatawan yang ingin merasakan pesona alam dan budaya Jawa Timur yang otentik. Jadi, jangan lewatkan kesempatan untuk menjelajahi keindahan Ngantang saat berada di Kabupaten Malang. Menikmati jalanan di pedesaan adalah pengalaman yang luar biasa. Udara segar, pemandangan alam yang indah, serta keheningan yang membumi semua bisa dirasakan saat berkendara di pedesaan. Jalanan yang tidak terlalu ramai membuat perjalanan terasa lebih tenang dan nyaman. Setiap tikungan membuka panorama baru, seperti sawah hijau, hamparan perbukitan, dan ladang-ladang yang menghijau. Mengemudi di pedesaan juga memberikan kesempatan untuk berinteraksi dengan penduduk setempat. Sapaan ramah dari para petani yang sedang bekerja di ladang atau anak-anak yang bermain di tepi jalan selalu membuat perjalanan semakin berkesan. Terkadang, kita juga bisa menemukan warung kecil yang menyajikan makanan dan minuman khas daerah, sehingga dapat merasakan kelezatan kuliner tradisional. Jalanan di pedesaan juga seringkali dilapisi oleh pepohonan rindang, memberikan kesejukan dan keteduhan selama perjalanan. Suara burung berkicau dan desiran daun yang ditiup angin semakin menambah kenikmatan saat menjelajahi pedesaan. Sinar matahari yang menyinari jalan tanpa hambatan juga memberikan suasana yang hangat dan menyenangkan. Selain itu,
Jalanan di pedesaan biasanya lebih bersih dan terawat, memberikan kesan yang menyegarkan bagi mata. Jauh dari polusi dan kemacetan, perjalanan di pedesaan sangat berbeda dengan hiruk-pikuk kota yang padat. Ini memberikan kesempatan untuk melupakan sejenak kepenatan dan menikmati keindahan sederhana namun mempesona dari alam. Namun, perlu diingat bahwa saat menikmati jalanan di pedesaan, kita juga harus tetap memperhatikan keselamatan dan menghormati lingkungan sekitar. Mengemudi dengan hati-hati, membuang sampah pada tempatnya, serta menjaga kebersihan sekitar merupakan sikap yang perlu diterapkan untuk menjaga keindahan pedesaan. Ke kanan menuju ke arah Malang, sedangkan untuk yang ke kiri menuju ke arah Wulingi, kita lanjutkan ke kiri menuju ke Wulingi. Hati-hati saat berkendara sangatlah penting, terutama saat berada di area dengan jalanan berlubang. Jalanan berlubang dapat menjadi ancaman bagi keselamatan pengguna jalan dan dapat menyebabkan kecelakaan. Kurangi kecepatan kendaraan Anda dan berhati-hati saat melintasi jalanan berlubang. Jaga jarak dengan kendaraan di depan Anda dan hindari manuver yang tiba-tiba. Periksa kondisi jalan sebelum melintasinya, terutama jika Anda mengendarai sepeda motor atau mobil. Pastikan Anda dan penumpang menggunakan perlengkapan keselamatan seperti helm, sabuk pengaman, dan perlengkapan pelindung lainnya sesuai dengan jenis kendaraan yang digunakan. Menghadapi jalanan berlubang memang bisa menjadi tantangan, tetapi dengan kehati-hatian dan kesadaran akan keselamatan, kita semua bisa membantu mengurangi risiko kecelakaan dan menjaga keamanan bagi diri sendiri serta pengguna jalan lainnya. Selalu prioritaskan keselamatan dalam setiap perjalanan Anda, apapun kondisi jalan yang dihadapi.
Penting untuk selalu berhati-hati saat ada pekerjaan perbaikan jalan. Pastikan untuk mengikuti rambu-rambu yang ada, memperlambat kecepatan kendaraan, dan selalu waspada terhadap adanya pekerja atau alat berat di sekitar area perbaikan jalan. Keselamatan Anda dan orang lain adalah prioritas utama. Jaga jarak aman dengan kendaraan lain dan ikuti petunjuk pengalihan arus lalu lintas dengan teliti. Semoga perjalanan Anda aman dan lancar. Kita sekarang berada di Desa Pagersari, Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Desa ini memiliki pesona alam yang memukau, serta kehidupan masyarakatnya yang penuh kehangatan. Terletak di lereng Gunung Kawi, desa ini dikelilingi oleh kebun-kebun buah dan sawah yang hijau. Di Desa Pagersari, mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani, terutama dalam pengolahan pertanian buah-buahan seperti apel, jeruk, dan rambutan. Sawah-sawah yang subur juga memberikan kontribusi besar dalam perekonomian desa ini. Keindahan alam Desa Pagersari juga menjadi daya tarik utama bagi wisatawan. Dari sini, Anda dapat menikmati pemandangan Gunung Kawi yang menakjubkan, serta udara segar pegunungan yang sangat menyegarkan. Berjalan-jalan di tengah kebun buah yang rindang juga akan memberikan pengalaman yang tak terlupakan. Anda juga bisa mencicipi kuliner khas desa, seperti nasi jagung dan sambal tumpang, yang akan memanjakan lidah Anda. Desa Pagersari juga memiliki potensi untuk terus berkembang, terutama dalam sektor pariwisata. Upaya untuk melestarikan lingkungan alam serta budaya lokal terus dilakukan agar generasi mendatang juga bisa menikmati keindahan desa ini. Dengan segala potensi yang dimilikinya, Desa Pagersari diharapkan terus menjadi desa yang maju dan sejahtera, di mana masyarakatnya hidup dalam kebersamaan dan keharmonisan dengan alam sekitar. Keindahan alam, kekayaan budaya, serta keramahan masyarakat Desa Pagersari menjadi satu kesatuan yang membuat desa ini begitu istimewa.
Pohon bambu adalah tanaman yang indah dan bermanfaat yang sering ditanam di sepanjang jalan. Pohon bambu memberikan sentuhan alami dan estetika yang indah di sepanjang jalan. Batang lurus dan daun hijau lebat menciptakan pemandangan yang menenangkan dan menambah keindahan lingkungan sekitar. Bambu merupakan tanaman yang efektif dalam menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen. Dengan ditanamnya pohon bambu di sepanjang jalan, udara sekitar dapat menjadi lebih bersih dan segar. Dengan banyaknya pohon bambu di pinggir jalan, ini dapat memberikan efek penghijauan yang penting untuk menjaga ekosistem. Pohon bambu bisa menjadi tempat perlindungan bagi burung dan serangga, serta menciptakan mikrohabitat yang sehat. Sistem akar pohon bambu yang kuat dapat membantu dalam mengontrol erosi tanah di pinggir jalan. Akar-akar tersebut menahan tanah dan mencegah abrasi, membantu menjaga stabilitas jalan. Bambu memberikan bayangan yang lebat dan nyaman, sehingga memberikan perlindungan dari sinar matahari langsung kepada pengguna jalan, pejalan kaki, dan hewan. Tumbuhan hijau, termasuk pohon bambu, dapat membantu mengurangi polusi suara dari lalu lintas jalan raya. Daun bambu yang lebat dapat meredam suara bising dan menciptakan lingkungan yang lebih tenang. Bambu adalah sumber bahan baku yang ramah lingkungan untuk berbagai keperluan konstruksi dan kerajinan. Dengan ditanamnya pohon bambu di sepanjang jalan, penggunaannya dapat dipromosikan sebagai alternatif yang berkelanjutan. Banyaknya pohon bambu di pinggir jalan dapat menjadi pemandangan yang menyenangkan dan bermanfaat bagi lingkungan. Namun, perlu juga diperhatikan pemeliharaan yang baik, agar pohon-pohon tersebut tetap sehat dan tidak mengganggu infrastruktur jalan.
Selamat datang di Desa Krisik, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar. Desa Krisik memiliki banyak potensi wisata menarik, mulai dari wisata alam, situs bersejarah, sampai wisata bertema religi. Beberapa wisata unggulan di Desa Krisik adalah Rambut Monti, Pura Agung Argasunya, dan Lekso Adventure atau wisata petualangan Arung Jeram. Wisata alam Rambut Monti, objek wisata ini sangat tersohor karena memiliki telaga yang airnya berwarna biru kehijauan dan tampak begitu jernih. Di tempat ini juga berdiri Candi Rambut Monti lengkap dengan pemandangan alam yang asri. Lalu ada Pura Agung Argasunya. Pura ini terletak di Dusun Tirtomoyo dan berfungsi sebagai lokasi beribadah bagi masyarakat sekitar yang beragama Hindu. Selanjutnya, ada Lekso Adventure yang menawarkan paket wisata Arung Jeram. Mengunjungi Lekso Adventure adalah pilihan terbaik bagi Anda yang suka berpetualang dan berani menghadapi tantangan. Terlihat jalan di sini sudah diperbaiki. Perbaikan jalan di desa tentunya membawa banyak manfaat bagi seluruh masyarakat. Dengan jalan yang lebih baik, transportasi menjadi lebih lancar, akses ke fasilitas umum seperti pasar, sekolah, dan pusat kesehatan menjadi lebih mudah. Selain itu, perbaikan jalan juga dapat meningkatkan perekonomian desa, karena distribusi barang dan mobilitas kerja menjadi lebih efisien. Suasana alam pedesaan memang tiada duanya. Udaranya yang sejuk, jauh dari polusi kota, ditambah panorama hijau dari sawah, kebun, dan hutan membuat pikiran menjadi lebih tenang dan rileks. Di pagi hari, kita bisa mendengarkan suara burung berkicau, melihat embun di dedaunan, dan merasakan segarnya udara pagi. Sungai yang jernih, ladang yang subur, serta pohon-pohon rindang menambah keindahan dan kesegaran suasana desa. Kehidupan di desa yang lebih santai dan ramah, membuat kita semakin merasa nyaman. Desa Wisata Tulung Rejo, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar, menyuguhkan perpaduan kesejukan hutan pinus loji, wisata spiritual Pura Sabto Argosido Langgeng, keasrian air terjun Coban Tekik, berbagai wisata edukasi mulai dari sensasi petik dan mengolah kopi secara tradisional, petik lemon, bercocok tanam di hamparan sawah terasiring hingga mengolah singkong dan pisang menjadi keripik bernilai jual lebih. Letaknya, Desa Tulung Rejo yang berada di lereng Gunung Kelut merupakan satu-satunya akses terbaik menjangkau Kawah Kelut bagi para pendaki. Semua potensi yang dibalut dengan keramah tamahan masyarakat yang masih memegang teguh kearifan lokal ini, menjadikan Desa Wisata Tulung Rejo menjadi alternatif berwisata yang cocok untuk healing, bersama pasangan, keluarga maupun sahabat tercinta.
Pemandangan sawah seperti ini memberikan kesan damai dan menenangkan, terutama saat padi mulai beranjak menguning, siap untuk dipanen. Garis-garis alur sawah yang tertata rapi menciptakan pola artistik alami yang indah dipandang mata. Hamparan sawah yang luas juga sering menjadi tempat kegiatan sehari-hari para petani, melihat mereka bekerja dengan penuh dedikasi, dari menanam hingga memanen padi, menambah kesan autentik kehidupan pedesaan yang harmonis dengan alam. Burung-burung yang beterbangan dan suara aliran air irigasi mengiringi aktivitas ini, menambah keindahan dan keasrian lingkungan. Desa wisata semen ini tepat berada di tengah-tengah antara lereng Gunung Kelut dan lereng Gunung Kawi, dibelah oleh sungai besar yang bernama Sungai Lekso, berada di ketinggian 700 meter di atas permukaan laut. Desa wisata semen memiliki jarak tempuh sekitar 32,3 km dari pusat kota Blitar atau sekitar 58 menit perjalanan menggunakan mobil. Beberapa daya tarik desa wisata semen antara lain air terjun Kucur Watu Air. Air terjun yang masih sangat alami dan terkenal dengan airnya yang jernih. Tempat ini juga sering digunakan masyarakat umat Hindu sebagai air suci. Tidak hanya itu, di sekitar lokasi air terjun juga terdapat tempat yang digunakan masyarakat setempat untuk memanjatkan doa. Ada pula kawasan wisata ekologi Puspa Jagat, merupakan wisata ekologi pertama yang ada di Blitar. Tempat wisata ini menawarkan beberapa paket wisata edukasi seperti paket wisata edukasi sapi perah, konservasi anggrek, hingga tempat outbound. Lalu ada Puncak Sekawan, kawasan hutan yang dulunya aktif dimanfaatkan sebagai tempat produksi getah pinus, kini sukses dibangun kembali menjadi jalur hiking dan cycling, camping ground, serta spot foto untuk wisatawan pecinta alam.
Puncak Sekawan adalah tempat yang tepat untuk menikmati sunrise dan sunset dengan latar pemandangan pegunungan yang mengitari gunung seperti Gunung Kromasan, Gunung Kelut, Pegunungan Putri Tidur, Gunung Gedang, dan Gunung Semeru. Kita sekarang berada di Desa Slumbung, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar. Di sini terkenal dengan situs Slumbung, yang merupakan sebuah cagar budaya peninggalan sejarah kebudayaan Hindu pada masa Kerajaan Majapahit. Situs Slumbung bisa juga disebut dengan Punden Joko Slumbung, karena berkaitan erat dengan cerita asal mula Desa Slumbung. Dahulu setiap diadakan pagelaran wayang krucil, selalu menceritakan kisah perjalanan seorang tokoh bernama Joko Slumbung. Desa Ngaringan, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Warga di Desa Ngaringan selama ini lebih banyak bekerja sebagai petani. Dengan luas daerah yang mencapai sekitar 500 hektar, pertanian di daerah ini sangat melimpah, didukung dengan sumber air yang cukup memadai, sehingga tanaman pertanian menjadi subur.
Babadan adalah kelurahan di Kecamatan Wulingi, Blitar. Menurut kepercayaan, nama Babadan diambil dari kata babat hutan. Mbah Cokropati sebagai utusan dari Kerajaan Majapahit diberi mandat untuk membuka areal ini dengan membabat atau menebang hutan. Babadan merupakan desa yang memiliki keasrian yang sangat full. Wisata kuliner juga khas seperti peyek ucengnya. Wulingi adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Blitar. Namanya berasal dari sejenis rumput rawa bahan anyaman, yang disebut wulingi atau mensiang. Banyak sekali tempat wisata yang menarik di Wulingi, seperti Taman Idaman Hati, salah satu taman terbuka yang menjadi salah satu ikon Wulingi, dan menjadi destinasi wisata pada siang atau malam hari. Lalu ada Puncak Kejora, Kebun Teh Sirah Kencong, Air Terjun Sirah Kencong, Bukir Negoro, dan masih banyak lagi yang lainnya. Soal kuliner, Wulingi banyak sekali variasinya, seperti nasi ampok, wajik letik, es pleret, es drop, soto daging khas Blitar dan uceng goreng. Es pleret merupakan minuman es yang berbahan dasar dari tepung beras, dan disajikan dengan menggunakan sirup juga santan, agar rasanya manis, segar, dan gurih. Terima kasih sudah menemani Haris Family selama perjalanan dari Batu hingga sampai di Wulingi. Tunggu video-video menarik selanjutnya hanya di Haris Family Channel.